Selamat datang para pemenang sejati, mari kita menjelajahi dunia dengan penuh inspirasi. Mulai hari ini teruslah bersemangat dan tak kenal lelah dalam mengejar kesuksesan. Kamu seringkali mendapatkan dirimu terjebak dalam lingkaran setan agar berusaha lebih keras, berjuang tanpa henti dan memaksakan hasil. Kamu dikondisikan untuk percaya bahwa nilai dirimu terikat pada pencapaianmu. Bahwa kamu harus terus-menerus berjuang melawan arus kehidupan, untuk mengukir jalanmu. Namun dalam perjuangan yang terus-menerus itu, kamu melupakan keajaiban yang terletak dalam kondisi berserah diri pada alam semesta. Kekuatan terbesar seringkali ditemukan dalam sentuhan yang lembut, aliran yang mudah, dan seni tidak memaksa diri. Menurut Lao Tzu, ketika kita berhenti berusaha mengendalikan segala sesuatu, semuanya akan tetap beres. Filosofi Wei untuk bertindak tanpa memaksakan diri berasal dari filsafat Tiongkok kuno, khususnya Taoisme. Kitab Tao Te Ching, teks utama Taoisme mengajarkan bahwa seseorang harus bertindak selaras dengan tatanan alam semesta. Ini berarti bahwa daripada mencoba memaksakan sesuatu atau mengendalikan hasil, kamu harus membiarkan segala sesuatunya terjadi secara alami dan mengikuti jalan yang paling sedikit hambatannya. Tentu saja Wei tidak memiliki arti yang pasti. Beberapa orang menerjemahkan Wei sebagai tidak melakukan tindakan atau tidak berbuat apa-apa atau melakukan sesuatu tanpa tindakan, dan yang lainnya menerjemahkan tindakan tanpa usaha. Meskipun demikian, Wei adalah seni mengikuti arus dan seni untuk tidak memaksakan diri melakukan apapun. Lao Tzu menyatakan bahwa menggunakan kekuatan selalu mengarah pada masalah yang tidak terlihat. Memang ketika Lao Tzu berbicara tentang kekuatan yang dimaksud bukanlah penggunaan kekuatan fisik. Sebaliknya, ia mengacu pada tindakan memaksakan kehendakmu dan mengganggu arah jalannya alam semesta. Alam memiliki jalurnya sendiri dan terus-menerus beroperasi di latar belakang, dan menjadi dasar dari keberadaan manusia. Ini adalah kekuatan yang terus-menerus menciptakan dan menciptakan kembali, mencakup semua aspek kehidupan. Lao Tzu menekankan pentingnya menyelaraskan diri kita dengan aliran alam ini daripada mencoba mengendalikan atau memanipulasinya secara paksa. Namun, terlepas dari kebijaksanaan ini, ada penekanan yang dominan pada apa yang disadari manusia di atas segalanya. Kita cenderung merayakan usaha terlepas dari efektivitas yang sebenarnya dan seringkali tetap sibuk. Demi menjadi sibuk, kita mendapati diri kita mendorong batu ke atas bukit hanya demi mempertahankan kekuatan untuk mendorong. Meskipun berusaha itu penting, namun melakukan upaya yang cerdas juga sama pentingnya. Ada kalanya, kerja keras dan tindakan diperlukan, tetapi ada kalanya juga tidak diperlukan. Hal ini tergantung pada kita seringkali percaya bahwa jika kita mengerahkan upaya dan tekad yang cukup, kita bisa mewujudkan segala sesuatu sesuai keinginan kita. Namun, kenyataannya adalah bahwa banyak faktor yang berada di luar kendali kita, seperti peristiwa tak terduga, keputusan orang lain, dan ketidakpastian dalam hidup yang semuanya bisa saja berperan. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, pasar, saham, atau pikiran dan tindakan orang lain. Ketika kamu bersikeras untuk memaksakan hasil, kamu seringkali mengalami siklus frustasi, atau stres dan kelelahan yang berkelanjutan. Wei bukan tentang menjadi malas atau pasif. Ini adalah tentang menjadi selaras dengan ritme alami kehidupan dan mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Ketika kamu memaksakan sesuatu, kamu akan membuang-buang waktu dan energimu yang berharga untuk berpikir berlebihan, mengasihani diri sendiri, atau menyalahkan orang lain. Tentunya, tindakan-tindakan tersebut membuat aura kita negatif. Namun, ketika kamu bergerak mengikuti arus kehidupan, kamu dapat dengan mudah dan terasa ringan. Mendayung adalah cara yang tidak bijaksana untuk mendorong perahu melintasi air daripada melawan alam. Berlayar mengharuskan Anda untuk mengalir melalui bayangkan sebuah sungai yang mengalir turun dari gunung. Sungai ini tidak memaksa melewati batu. Ia hanya menemukan jalur yang hambatannya paling kecil dan mengalir di sekelilingnya. Dengan begitu, terciptalah pemandangan yang indah dan harmonis. Kamu bisa belajar banyak dari sungai tentang kekuatan Wei dalam hidupmu.
Kamu mungkin memperhatikan bahwa ketika kamu mencoba memaksakan sesuatu, seringkali hal itu mengarah pada kekacauan dan stres. Namun, jika kamu melepaskannya dan membiarkan segala sesuatunya terjadi secara alami, kamu dapat mencapai tujuanmu dengan mudah. Ini tidak berarti kamu harus pasif atau menunggu sesuatu terjadi. Ini berarti mengambil tindakan pada saat yang tepat dan melepaskannya bila diperlukan. Dalam seni bela diri, justru penting untuk dipahami bahwa penggunaan otot bersifat strategis dan tepat. Kamu tidak menggunakan kekuatan secara acak atau tanpa alasan. Sebaliknya, kamu menunggu saat yang tepat ketika lawan sedang tidak seimbang dan rentan. Pada saat itu, kamu menambahkan sedikit kekuatan pada teknikmu, memungkinkanmu melakukan lemparan yang sukses dan mengalahkan lawan. Kuncinya adalah menggunakan otot hanya pada saat yang paling menguntungkan dan jangan pernah mempergunakan pada saat yang salah. Pendekatan ini memastikan efisiensi dan memaksimalkan efektivitas gerakanmu saat kamu mengambil tindakan, arahkan pada prinsip. Ini berarti menggunakan energi dan waktu seefektif mungkin untuk mencapai tujuanmu. Ini bukan soal malas atau setengah hati, tetapi tentang efisiensi dan efektif. Dengan menggunakan sumber dayamu secara bijak dan menghindari pemborosan, kamu dapat meningkatkan peluang keberhasilan sekaligus mengurangi stres yang tidak perlu. Bayangkan kamu ada jadwal wawancara penting esok hari. Sekarang mari kita mundur selangkah dan menerapkan prinsip Wei pada situasi ini. Daripada memaksakan diri untuk tampil dengan sangat baik, luangkan waktu sejenak untuk bersantai dan melepaskan. Ingatlah kamu tidak memiliki kendali atas pertanyaan yang akan diajukan atau hasilnya. Ingatkan dirimu tentang kualifikasi, keterampilan, dan pengalamanmu. Percayalah pada kemampuanmu dan persiapan yang telah kamu lakukan menjelang wawancara ini. Saat kamu memasuki wawancara, biarkan dirimu mengalir dengan prosesnya. Alih-alih mencoba untuk membuat wawancara terkesan, fokuslah untuk menjadi dirimu yang original dan hadir seutuhnya tanpa pikiran yang melayang ke masa depan. Dengarkan baik-baik pertanyaan mereka, lalu tanggapi dengan jelas. Biarkan jawabanmu muncul secara spontan berdasarkan pengetahuan dan bisa dipikirkan dengan matang, kritis, dan menarik. Kamu mungkin merasa percaya diri dan bangga dengan pekerjaanmu dan kamu tahu bahwa kamu telah melakukan yang terbaik, atau bahkan jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana dan kamu merasa gagal. Ingatlah bahwa melepaskan dan mengalir seringkali dapat membawa hasil yang lebih baik. Terpenting adalah mempercayai prosesnya, rileks, dan membiarkan segala sesuatunya terjadi alami. Dengan cara ini, kamu dapat membuat kemajuan tanpa merasa harus berusaha terlalu keras. Dengan melakukan hal-hal seperti ini, kamu dapat menyelesaikan tugas tanpa merasa stres atau kewalahan. Cara ini juga membantumu memiliki sikap yang lebih positif sehingga membuatmu lebih produktif dan efisien. Jadi, dalam Wei mengajarkan seni tanpa memaksa kita menemukan penghiburan. Dalam berserah diri, kita belajar melepas kemelekatan pada hasil dan fokus pada momen saat ini. Dalam berserah diri, kita menyadari bahwa keinginan kita hanyalah bisikan jiwa yang membimbing kita menuju potensi tertinggi kita. Ketika kita melepaskan diri dari kebutuhan untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan, kita membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas dan membiarkan alam semesta melakukan keajaibannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada kolom komentar di bawah. Bagikan video ini jika menurut kalian bermanfaat.